Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali saya Pendeta Ribrata Salata boleh kembali berjumpa dengan saudara-saudara semua lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022. Saya sungguh berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita minta pertolongan dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mau menaikkan syukur kami kepadamu untuk segala kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terkhusus di sepanjang hari ini, Tuhan masih menganugerahkan bagi kami nafas hidup, kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini boleh mendatangkan kebaikan, boleh memuliakan Tuhan, dan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Malam ini kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh memohon kuasa Roh Kudus hadir bersama kami, menuntun kami, membimbing kami, membukakan, menyingkapkan firman Tuhan yang akan kami baca, akan kami renungkan, sehingga kami boleh mengambil apa maksud Tuhan, apa isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini akan kita baca dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema perenungan, anti racun kekhawatiran. Anti racun kekhawatiran. Saudara-saudara, peneliti Jerman menemukan bahwa kemacetan lalu lintas meningkatkan kemungkinan serangan jantung sebesar 3 kali lipat. Mengapa? Karena pada saat kemacetan, saudara sama sekali tidak bisa mengendalikan situasi. Sedangkan manusia merasa tenang jika dapat mengendalikan keadaan. Ketika situasi tidak terkendali, maka muncullah kekhawatiran. Semakin tidak terkendali situasinya, semakin besar kekhawatirannya. Semakin besar kekhawatirannya, semakin besar pula stresnya. Semakin besar stresnya, semakin besar kemungkinan saudara terkena serangan jantung. Nah, pertanyaannya bagaimana terbebas dari situasi tersebut? Kuncinya adalah bebas dari rasa khawatir. Dan cara paling efektif untuk bebas dari rasa khawatir adalah saudara harus bisa mengendalikan segala situasi. Jangan keluar rumah tanpa masker, hindari jalan macet, setiap hari berolahraga dan sebagainya. Akan tetapi sepandai-pandainya kita mengendalikan situasi, tidak ada kepastian yang benar-benar pasti. Saya sudah menjalani hidup sehat bertahun-tahun tapi tetap saja terkena kanker, ujar satu teman saya. Ada orang sudah menjalankan prokes dengan ketat tetapi tetap terkena COVID-19 juga. Nah, itulah sebabnya orang paling stres adalah orang yang berusaha memastikan situasi berjalan sesuai keinginannya. Semakin ia berusaha mengendalikan hidupnya, semakin ia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Kita tidak bisa mengambil alih kendali kehidupan karena memang itu bukan bagian kita. Jadi
berusaha mengendalikan segala sesuatu agar terbebas dari rasa khawatir adalah upaya yang sia-sia. Pada ayat di atas, Rasul Petrus mengatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Serahkanlah, artinya jangan terus memegang atau menahan sesuatu. Serahkanlah artinya pindahkanlah sesuatu itu dari tangan saudara ke tangan yang lain. Saudara sadar bahwa saudara tidak sanggup terus memegang sesuatu itu. Dalam sesuatu itu adalah kekhawatiran. Karena itu, serahkanlah kekhawatiran saudara ke dalam tangan yang lebih berkuasa, yaitu tangan Tuhan. Ucapkanlah dalam doa saudara hal apa saja yang membuat saudara khawatir. Katakan kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, aku tak sanggup menanggung beban-beban ini. Karena itu, aku serahkan hal-hal ini kepadamu." Sebutkan dengan rinci. Tuhan Yesus berjanji memberikan kelegaan kepada semua orang yang datang kepadanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam sorga, kami sungguh menyadari sebagai manusia kami begitu terbatas dan lemah. Dalam situasi-situasi tertentu, kadang kami tidak bisa mengendalikan semuanya. Dan kami sadar bahwa kami butuh Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya yang mampu dan sanggup untuk senantiasa memelihara kehidupan kami, membebaskan kami dari rasa khawatir. Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berdaulat atas hidup kami, dan Engkau yang memegang kendali kehidupan kami. Oleh karena itu, kami mau terus menyerahkan segala sesuatu kepadamu Tuhan. Segala khawatir, cemas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga kami boleh betul-betul bebas dari rasa khawatir dalam hidup ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan kesembuhan melalui cara Tuhan sendiri, sehingga pada saatnya nanti, seturut dengan kehendak Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit boleh sembuh. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang punya beban hidup, pergumulan. Tuhan juga berkati, peliharakan, berikan kekuatan, berikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan juga memberkati. Tuhan berkati para pemimpin baik dari pusat sampai pelosok, sehingga mereka boleh mengangkat tugas tanggung jawab pemerintahan dengan baik, memimpin dengan benar dan baik, penuh bijaksana, sehingga kami pun boleh merasakan tangan kasih Tuhan yang terus memelihara kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada, Tuhan memberkati, Tuhan terus mencukupkan segala kebutuhan keluarga kami, sehingga kami boleh terus merasakan bahwa tangan kasih Tuhan akan senantiasa hadir memelihara kehidupan kami. Kami malam ini akan beristirahat. Tuhan juga memberkati. Tuhan menyatakan penyertaan, perlindungan bagi kami yang akan beristirahat pada malam hari ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dengan nyenyak. Jauhkan kami daripada segala yang jahat. Dan besok pagi kami boleh dibangunkan dan diberikan nafas hidup, tubuh yang sehat, untuk boleh kembali melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat malam.